Oke, selamat datang di Lembaga Papindo. Kita lanjut lagi ke video yang kelima. Jadi yang video kelima ini adalah saya akan bahas bagaimana kita memotret foto produk kita hanya bermodalkan handphone saja. Ya, jadi yang video yang keempat tadi, kalau misalnya teman-teman sudah menemukan ide jualannya, kemudian cari foto produknya. Kalau misalnya punya sendiri produknya, maka harus tahu teknik bagaimana memotret. Jadi kita nggak usah, misalnya kita mau memotret produk kita, nggak usah pakai kamera yang canggih-canggih, handphone yang canggih-canggih. Yang perlu teman-teman punya handphone Android, kemudian kameranya sudah lumayan, maka kita punya trik bagaimana untuk memotret foto produk tersebut. Apakah teman-teman mau tahu bagaimana hasilnya supaya bisa foto kita menjadi lebih profesional? Ayo, kita masuk lagi ke topik kita. Nah, biasanya setiap teman-teman ya, mau dia misalnya dia mau di Facebook, mau Instagram atau Twitter, itu foto produk itu sebagai penentu daya tarik. Ya, daya tarik kita. Misalnya kalau foto kita jelek, maka orang akan melihatnya sekilas saja. Tapi kalau misalnya foto kita bagus, maka orang akan lebih wow, lebih bagus, artinya lebih menahan dia. Ini apa sih? Oke? Jadi makanya foto produk juga menentukan traffic dan closing. Oke, teman-teman? Lanjut lagi. Jadi yang perlu kita siapkan itu hanya studio mini saja ya. Tapi kalau misalnya produk kita kecil ya, mini ya. Tapi kalau produk kita misalnya pakaian, ya, misalnya gaun, ya, itu otomatis harus langsung dipoto sama orangnya. Tapi kalau misalnya produk kita misalnya yang produk kecil, boleh kita bikin studio mini. Jadi studio mini ini teman-teman boleh aja cari karton, ya, karton yang bagaimana, ya, misalnya yang bekas-bekas juga boleh. Kemudian ada karton putih, ada misalnya kotak-kotak yang bekas-bekas, kemudian yang lakban, kemudian dan gunting. Itu hanya sederhana peralatannya saja ya. Oke. Nah, nanti kalau hasilnya itu tujuannya apa? Karton putih itu akan sebagai latar belakang, teman-teman. Jadi kita misalnya yang bekas-bekas kotak-kotak yang bekas kita ngambil, ya kita bikin rumah, latar belakangnya kita kasih putih, artinya dengan karton putih. Maka hasilnya kalau kita potret, misalnya kita punya contoh produk ini ya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Misalnya produk kita foto, maka orang akan fokus ke produk kita. Jadi latar belakang kita putih, fokus ke produk kita, otomatis akan cantik teman-teman semua ya. Nah ini kalau misalnya kalau pakaian nggak mungkin dipoto ya, dipoto otomatis dilipat-lipat aja ya, nggak mungkin. Tapi kalau pakaian mesti dikenakan langsung kepada badan seseorang ya, baru nampak keindahan bajunya itu kayak mana. Nah yang terusnya pencahayaan juga teman-teman juga harus ya, harus kuasai, artinya teman-teman pencahayaan itu kalau semakin gelap maka pencahayaannya agak kurang, mesti di tempat yang terang ya, boleh dibantu dengan cahaya lampu. Kalau memang kita misalnya mau alami ya, kita fotonya di alam terbuka misalnya, nanti kita fotonya di luar cahaya matahari, itu yang alami lebih bagus ya teman-teman. Jadi pencahayaan juga fokus. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, kenali handphone teman-teman semua. Misalnya handphone teman-teman semua pasti punya, artinya lebih kenal ya teman-teman semua bagaimana mengambil sudutnya, bagaimana mengambil kamera yang bagus, kemana sudut yang bagus ya, teman-teman pasti sudah menguasai sendiri handphone punya teman-teman semua. Jadi harus tahu fokus yang mana yang lebih cantik. Oke? Nah, itu adalah foto dari berbagai sudut. Kemudian kalau misalnya kita produk, kita foto aja jangan satu aja, tapi beberapa sudut. Jadi kemudian baru kita pilih mana yang fotonya lebih bagus, teman-teman ya. Jadi ingat, ini larangan, hindari melakukan zoom atau perbesar. Misalnya gambar kita mau kasih perbesar, kita zoom, nggak usah. Bagusnya handphone kita dekatkan saja ke produk kita, sehingga produknya ini tambah besar. Jangan pakai zoom, kalau zoom nanti bisa pecah, ya gambarnya kurang cantik ya. Kemudian yang selanjutnya pakai watermark. Jadi handphone kita ya
teman-teman boleh cari aja di Google atau kemana ya. Setelah kita foto produk kita harus watermark. Artinya produk kita ini adalah fotonya itu punya kita. Tapi kalau misalnya seandainya teman-teman ngambil dari internet, foto dari internet, maka teman-teman jangan sekali-sekali pakai watermark. Karena itu gambarnya bukan asli gambar teman-teman, tapi itu artinya gambar dari internet. Jangan pakai watermark. Watermark itu digunakan hanya untuk foto produk kita saja. Artinya foto produk asli kita, baru pakai watermark. Ya, ingat ya teman-teman ya. Punya produk sendiri, baru pakai foto sendiri, baru pakai watermark. Oke? Saya rasa teman-teman pasti ngerti juga apa yang saya maksud pakai watermark ya. Kemudian yang selanjutnya, ingat, produk yang kita jual, kita harus tahu manfaatnya. Ya. Jadi kita bisa bikin Facebooknya, ya. Manfaatnya produknya apa? Jangan kita hanya posting gambar. Orang nggak ada tulisnya produk apanya, manfaatnya untuk apa? Itu akan terjadi kecil kemungkinan terjadi closing-nya. Jadi pertama orang-orang akan pertama melihat gambarnya kalau menarik pasti di bawahnya teman-teman pasti kebanyakan orang melihat manfaatnya setelah saya beli ini produknya apa. Jadi kalau misalnya fotonya cantik, manfaatnya banyak, yakinlah teman-teman pasti akan terjadi penjualan yang banyak. Oke? Jadi cukup sekian saya rasa teman-teman untuk video bagaimana foto produk ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan cukup sekian, kita akan sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih.